Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek pemrograman mobile aplikasi kasir. Kami dari cabang Siliwangi, kelas Sistem Komputer 191. Saya sendiri adalah Dewi Kusmawati dan rekan saya Nurul Hikmah. Isi dari penjelasan APK ini adalah yang pertama, ide dan kelebihan, kedua, database dan tabel yang digunakan atau relasi tabel, ketiga, penjelasan UML, database, keempat, penjelasan roadmap atau alur kerja, yang terakhir, interface aplikasi itu sendiri. Ide dan kelebihan dari aplikasi ini, di sini kami membuat aplikasi kasir, yang kelebihannya dapat terkoneksi dengan sistem lain, jadi semua sistem dapat dikombinasi untuk mempermudah transaksi. Kedua, dapat disambungkan dengan sistem keamanan. Ketiga, kemudahan dalam pencatatan transaksi, jadi semua transaksi pelanggan akan terhitung secara otomatis, sehingga pencatatan akan lebih akurat. Yang terakhir, untuk memanajemen stok barang. Selanjutnya adalah database dan tabel yang digunakan atau relasi tabel. Ada beberapa tabel. Yang pertama, user, yang isinya username dan juga password. Selanjutnya, produk, yang isinya kode produk, nama produk, harga modal, harga jual, dan tanggal input. Selanjutnya adalah transaksi, yaitu ada invoice, tanggal invoice, pembayaran, kembalian, dan juga status. Yang terakhir adalah laporan, invoice, kode produk, nama produk, harga modal, quantity, dan juga subtotal. Di sini kode produk, nama produk akan terhubung di transaksi, yaitu di bagian invoice. Untuk di tabel transaksi itu sendiri akan masuk ke tabel laporan, yang dimana semua data itu akan masuk di bagian laporan. Penjelasan dari UML database ada 3 kategori. Yang pertama, pegawai, yang kedua penjual, yang terakhir pembeli. Di sini pegawai bisa login dan juga bisa masuk langsung untuk menginput data produk, melihat data produk, input transaksi, melakukan proses pembayaran, serah terima dan menerima produk, yang terakhir mengecek data laporan transaksi yang dilakukan oleh pegawai itu sendiri. Tugasnya penjual, dia juga bisa masuk untuk login, melihat data produk, dan juga mengecek data laporan transaksi yang dilakukan oleh pegawai. Untuk pembeli itu sendiri, dia dapat melihat produk, melakukan proses pembayaran kepada si pegawai atau kasir, lalu menyerahkan serah terima dan menerima produk setelah pembayaran itu sendiri terselesaikan. Penjelasan atau alur dari aplikasi, pembeli memilih produk, lalu menyerahkan produk itu ke bagian kasir, lalu kasir akan melakukan transaksi yang diproses oleh sistem, lalu akan tampil from produk. Kasir itu akan melakukan tugasnya sebagai atau menginput data, yaitu menginputkan subtotal, lalu setelah selesai semua akan mencetak struknya, lalu prosesnya akan menyimpan dan tersimpan di bagian laporan. Setelah itu semua selesai, memberikan struk kepada pembeli akan menerima struk, melakukan pembayaran, lalu kasir menerima pembayaran. Setelah itu datanya akan tersimpan semua. Ada laporan penjualan, pembelian, laporan stok produk itu sendiri. Penjual akan menerima laporan itu semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Hikmah. Saya akan menjelaskan isi dari aplikasi Crown. Ini adalah tampilan awal kalau di HP Android ya. Ini gambarnya yaitu gambar sedikit-sedikit sama Crown. Kemudian akan muncul tampilan splash screen Crown seperti ini kalau dibuka. Tampilan pada dasar awalnya yaitu kita login dulu, username-nya Dewi Nurul dan password-nya 123, kemudian kita login. Masuk pada bagian dashboard di mana terdapat beberapa pilihan yaitu ada transaksi, produk, laporan, pengaturan, dan pengeluaran. Di tabel menu transaksi yaitu ada kode produk, nama produk, harga, kuantiti, subtotal. Ini adalah data yang belum terdapat produk.
Dan pada menu produk yaitu ada kode produknya yaitu B1, nama produknya singkat, harga modalnya 2000, harga jualnya 3000. Kemudian kita simpan, terus kita melakukan transaksi. Caranya yaitu kita masukkan kode produk dan kuantitinya untuk nama produk, harga, dan sub total akan tampil secara otomatis kalau kita simpan. Saat transaksi sudah tersedia atau tersimpan, nomor invoice akan muncul dan harus melakukan pembayaran. Lalu kita klik simpan. Kemudian kita mencetak transaksi atau mencetak invoice-nya. Di sini ada detail nomor invoice-nya. Kemudian saat kita hendak mencetak, hasilnya akan seperti di sini. Itu ada nama, contohnya adalah aplikasi kasir, ada nama alamatnya, kemudian ada nomor invoice, tanggal pembelian, ini ada nama kasirnya, terus ada deskripsi apa yang kita beli, harga itemnya, ada quantity dan jumlah, dan ada tunai itu adalah totalnya, dan ada kembalian. Kemudian data laporan. Di menu laporan, saat proses transaksi terselesaikan otomatis, akan ada data laporan masuk. Di sini ada contohnya yaitu data laporan terjual 15 titik, pendapatannya 27.000, penjualannya 42.000 dan total 69.000. Itu ada nomor invoice. Nomor invoice di situ adalah data-data yang pernah kita input atau invoice yang keluar dari kita. Nah, di menu pengaturan ini kita bisa mengatur username, password, alamat toko, dan nomor dashboard. Jadi kita bisa, misalkan kita mengatur username, password, alamat toko, kita masuk ke pengaturan. Kemudian menu keluar. Saat ingin keluar dari aplikasi, kita akan ditawarkan apakah Anda yakin atau tidak, ya atau tidak. Itu kalau misalkan kita mau keluar, kita klik ya, kalau tidak juga kita klik tidak. Ini adalah simulasi videonya. Kita coba lihat videonya. Terima kasih dari kelompok kami presentasinya. Bila ada kata atau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.